Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tentunya baik-baik saja dan sehat selalu. Dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Untuk kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang misteri pendakian dengan judul Malapetaka Mencekam Semeru. Cerita ini ditulis oleh B.C. James. Tidak usah lama-lama. Bagaimana keseruan kisahnya? Langsung saja kita simak ke ceritanya. Nak, tolong dengar ayah dan ibu. Jangan pergi ke gunung itu, nak. Kami punya firasat tak enak. Udahlah, Bu. Jangan seenaknya menghalangi rencana aku lagi. Aku hanya ingin berlibur, bukan berbuat kriminal. Itulah percakapan terakhir yang kurasakan sebelum tragedi ini. Kini aku hanya bisa menyesal karena tidak mendengar ujaran kedua orang tuaku. Bersyukur nyawaku yang terancam bisa selamat, namun tetap ada bekas luka trauma yang sangat mendalam, tertancap dalam pikiran dan batinku. Namaku Bram. Aku merupakan seorang pemuda berusia 18 tahun. Aku baru menyelesaikan pendidikanku sebagai seorang siswa SMA sebelum menghadapi masa kuliahan. Aku dan teman-temanku merencanakan sebuah trip. Ya, kami hendak ke Gunung Semeru di daerah Kabupaten Malang. Saat itu aku sudah membulatkan niatku untuk mendaki gunung. Disetujui atau tidak, aku tetap jalan karena aku sudah jengah dengan sikap orang tuaku yang sedikit-dikit melarangku. Padahal aku sudah dewasa. Mereka melarangku, tapi aku tetap berjalan. Dari Kota Batu, aku dan 3 sahabatku, Leon, Marvin, dan Arsya, berangkat diantar menggunakan mobil milik kakak Leon sampai di daerah Semeru. Sesampainya di sana, kami menikmati keindahan dan kesejukan sejenak. Kami sudah sempat makan dulu sebelum melakukan pendakian. Jujur saja, kami bukanlah anak pecinta alam yang sudah fasih dalam menaklukkan gunung. Tapi kami hanya coba-coba untuk melakukan eksplorasi untuk pertama kalinya. Dan ini adalah kesalahan pertama kami. Kami pun mulai pendakian dari langkah demi langkah. Sepanjang perjalanan kami selalu bercakap-cakap untuk menghilangkan rasa pegal yang selalu timbul. Namun layaknya anak-anak laki-laki remaja, ucapan kami selalu tak terjaga. Padahal kami sedang berada di gunung yang sebelumnya kita tidak pernah jajaki. Namun kami bersikap bodoh amat karena menganggap tak ada apa-apa yang terjadi. Mulai dari jalanan bertanah, jalanan terjal, jalanan berbatu, hutan, tanjakan, turunan, genangan air hujan kita coba lewat. Langit sudah mulai merubah auranya. Matahari sudah mau terbenam dan kami juga sudah cukup kelelahan. Tak tahu hendak berbuat apa. Kami pun menemukan bahwa kami sudah berada di daerah yang cukup rata. Kami pun memutuskan untuk memasang tenda di sana. Kami membawa 2 tenda. Aku memasang tendaku bersama Leon dan Marvin. Memasang tendanya bersama Arsya. Kami memasang tenda kami berhadapan. Api unggun pun kami pasang untuk menghangatkan diri kami. Dan kami memakan bekal yang kami bawa sambil saling bercengkrama. Udah ngerasa capek banget belum nih, Dude? Ujarku pada teman-temanku. Pegel bener sih, Bram. Untung nemu tempat rata ini, ujar Arsya. Ya, kalau kagak, ya udah pada tepar deh di gunung ini. Gak jelas ini kita, ujar Marvin. BTW asik juga ya ternyata naik gunung. Baru pertama kali sih. Banyak mitos, tapi kagak ada yang muncul. Aneh-aneh nih. Haha, ceplos Leon menambahkan. Iya nih, dari tadi kita ngomong sembarangan, tapi santuy-santuy aja bro, ujarku menambahkan lagi. Kami pun saling menertawakan mitos-mitos yang kami anggap omong kosong tanpa rasa sopan. Dan itulah kesalahan kedua kami. Cuaca pun semakin dingin menusuk dan suasana pun semakin terasa gelap. Aku merasakannya, tapi teman-temanku tidak.
Mereka masih bergurau dengan candaan jorok dan kasar khas anak laki-laki. Aku pun merasa gelisah sendirian tanpa memberitahu teman-temanku dulu. Aku pun bergerak mengecek smartphoneku dan jelas tak ada sinyal yang tersedia. Tak bisa berkomunikasi dengan siapapun dan di saat itu juga aku tersadar sesuatu hal. "Bram, kok kelihatannya lo gelisah amat sih?" ujar Leon. "Iya, tiba-tiba berubah gini komuknya," ujar Marvin menambahkan. "Iya, gue tiba-tiba kepikiran," ujar gue menambahkan lagi. "Kepikiran apa, Bram? Jadi ikut morfus gue?" Arsya menambahkan. "Bro, kalian tadi inget gak kita ikutin rute apa?" tanya gue kepada teman-teman. "Hah? Rute? Rute yang mana?" ujar Marvin. "Yang di peta, Vin. Kita ikutin rute yang ada kan?" tegas gue bertanya. Leon pun langsung berlari ke tendanya untuk mencari petanya. Ia pun juga terlihat panik. "Nih petanya, coba cek bareng-bareng," ujar Leon secara ngos-ngosan. Aku pun yang juga melihat peta tersebut sangat kebingungan. Ini jalur yang kita awal lewatin. Harusnya kita ada di titik barat ini, ujar Marvin. "Tapi kita sekarang bukan di titik yang harusnya kita berada," ujar Arsya menambahkan. "Gila, kita beneran nyasar nih. Kayaknya pas kita jalan, sempet asal jalan lupain rute yang seharusnya," ujar gue menambahkan. Kami pun semuanya cukup kepanikan. Langit sudah sangat gelap. Karena kepanikan juga kami merasa suasana semakin mencekam. Lalu Leon pun angkat bicara untuk sedikit menenangkan kami. "Ya sudah, menurut gua kita coba istirahat dulu. Besok coba kita cari jalan yang benar. Karena sudah gelap gini, nggak mungkin kan kita maksain buat nyari jalan. Yang ada kita bakal bener-bener hilang," ujar Leon. Dengan kondisi yang masih panik, kami pun mencoba untuk tenang dan tidur di tenda masing-masing. Leon pun mencoba untuk tidur, dan aku pun mencobanya. Sepanjang tidurku, aku benar-benar tak bisa tidur, hingga semuanya menjadi gelap. Aku berada di dalam suasana yang sangat gelap dan mencekam. Banyak suara-suara yang mengejarku. Aku pun berlari dalam kegelapan dengan keadaan yang sudah sangat letih. Namun, aku tak bisa berhenti, hingga aku merasa tubuhku terbanting ke suatu tanah yang sedikit berbatu. Aku pun berteriak dengan spontan karena aku merasa sangat takut dan letih. Aku terbangun di suatu tempat yang sangat gelap, namun langitnya masih terlihat. Namun aku tak berada di tenda, bahkan aku tak bisa melihat ada tenda di sana. Sial, kayaknya gue sleepwalking, ujarku menambahkan. Aku pun merasa karena aku gusar. Aku pun berjalan tanpa kesadaran hingga tergelincir hingga tempat ini. Namun semua ketakutan itu belum usai. Aku tetap teriak-teriak, mengucapkan serapah dan memanggil temanku. Aku pun mencoba berlari tanpa arah yang jelas karena ketakutanku. "Leon, Marvin, Arsya." Aku pun sekuat tenaga mencoba memanggil teman-temanku, tapi tidak ada balasan apapun darinya. Semuanya pada di mana? Gue sendirian. Semua teriakan dan serapahku tak ada hasilnya. Semakin banyak aku berteriak, semakin banyak ketakutan yang datang, dan semakin aneh arah yang kutuju. Hingga aku berlari seperti dikejar polisi, tersandung dan merasakan ada yang menancap pada kakiku. Aku tak bisa melihat dengan jelas, tapi dari rabaan dan baunya, aku tahu bahwa kakiku berdarah dan aku sangat kesulitan untuk berjalan. Aku hanya bisa terkapar dan menangis serta terdiam di sana. Di situ pun aku sadar bahwa semua serapah yang dari awal kuucapkan ternyata benar-benar membawa dampak buruk. Kini aku hanya bisa terpaku dengan ketakutan tanpa ada seorang pun yang membantuku. Aku juga terpikir kalau teman-temanku semuanya terpisah dan di sana sama-sama tersesat ke tempat yang mengerikan seperti aku akibat semua serapah yang kami ucapkan. Aku pun sangat menyesal karena setelah membantah orang tuaku,
Mungkin mereka kini sangat khawatir dengan keadaanku. Dan mungkin aku kini hilang dan tak bisa bertemu orang tuaku lagi. Darah masih mengalir, luka semakin besar, dan aku semakin lemas. Namun aku masih tersadar. Hingga pagi hari, aku pun yang masih terkapar mencoba untuk bangun. Aku hanya bisa pasrah menemukan jalan pulang, kembali bersama teman-temanku dan bertemu orang tuaku lagi. Langkah demi langkah ku coba untuk beranjak, sembari berteriak memanggil teman-temanku. Aku terdengar suara yang cukup familiar. Yap, suara Arsya. Aku pun langsung bergegas ke sumber suara dan menemukan Arsya yang juga sudah lusuh dan berkeringat di sana. "Sa!" teriakku. "Bram, syukur kita bisa ketemu. Gue kira lo gak selamat," ujar Arsya menambahkan. "Iya, Sa. Sekarang Leon dan Marvin di mana?" ujarku kepada Arsya. "Gue juga gak tahu. Gue tiba-tiba udah di tempat yang gak jelas dan gue benar-benar ketakutan," ucap Arsya dengan ngos-ngosan. "Gue juga, Sa. Gue tiba-tiba udah terjebak dan gak tahu ada di mana. Ya udah, yang penting kita selamat dan ayo kita cari Leon dan Marvin," ucap Arsya menambahkan. Akhirnya dengan kondisi luka-luka, kami mencari Marvin dan Leon hingga kami mendengar suara yang juga familiar, suara Leon yang juga menjerit butuh pertolongan. Kami pun menuju sumber suara dan bergegas menemukan mereka. "Leon, Marvin," ujarku dan Arsya. "Kalian kemana? Kalian gak apa-apa?" ujar Leon. "Kita berdua terjebak di tempat yang gak jelas banget. Untung aja kita selamat," ujar gue. "Marvin kenapa, Leon?" tanya Arsya. "Gue juga gak tahu. Dia dari gue bangun udah bengong dan melotot aja. Gue takut banget." Melihat itu kami pun mencoba beberapa kali membaca doa. Sempat tak ada respon. Akhirnya Marvin pun tertidur dan pingsan. Setelah itu kami pun bergegas mencari jalan pulang, sembari memapah Marvin yang tak sadarkan diri. Hutan demi hutan kami lalui. Kami pun juga berteriak untuk mendapatkan bantuan orang lain yang mungkin juga pendaki lain. Akhirnya kami menemukan pendaki lain yang baru turun gunung dan membantu kami kembali ke gunung. Kami pun sangat kelelahan, namun juga bersyukur bisa selamat dan kembali ke tempat semula. Akhirnya kami kembali dijemput dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara Marvin akan dijemput orang tuanya di rumah Leon. Aku pun masih merasakan trauma yang sangat dalam. Aku menyesal telah melanggar aturan alam ini. Dan aku bertemu orang tuaku dengan keadaan luka, meminta maaf sebesar-besarnya. Dan dengan ini, aku berjanji untuk tak pernah melanggar perintah mereka. Cerita ini pun selesai. Dan begitulah ceritanya tentang apa yang mereka lakukan. Malapetaka mencekam Semeru. Terima kasih buat para pendengar setia yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membacakan cerita ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.